Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Annallaha yaghfirudz dzunub wa yassirul 'uyub wa yakshiful kurub wa yuslihul qulub wa yu'ti kulla matlub wa ila hadratil habibil mahbub sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki halaman yang ke-6, yaitu Al-Ahkamul Khamsah. Yang kemarin kita sudah bahas untuk prolog dari kitab yang kita pegang setiap bulannya di awal bulan, yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Hari ini kita sudah memasuki pada halaman yang ke-6 tentang Al-Ahkamul Khamsah. Kalau kita lihat dalam buku yang kita pegang, di sini muallif memberikan ta'rif Al-Ahkamul Khamsah digunakan dalam kitab ini, dan bahkan ada ulama yang mengatakan Al-Ahkamul Khamsah itu dengan sebutan Al-Ahkamus Syar'iyyah At-Taklifiyah. Ini hal yang sudah biasa, yang kita sudah pahami. Hukum-hukum yang 5, ada wajib, kemudian ada haram, kemudian ada masnun atau sunnah, kemudian ada makruh, kemudian ada al-mubah. Kalau sepintas memang kita mudah untuk memahami tentang definisi-definisi tersebut, karena sebenarnya kita sudah memegang 5 definisi ini mungkin sejak kita masih kanak-kanak. Mungkin sejak kita sudah SD sudah belajar, atau SMP dan sebagainya. Maka yang utama di sini kita akan melihat pengertian dari hukum syara' dulu, supaya nanti akan beruntut pemikiran kita. Jadi enggak sekonyong-konyong kita tahu tentang Al-Ahkamul Khamsah. Tapi di sini kita akan melihat definisi tentang hukum syariat. Apa sih yang disebut dengan hukum syariat? Karena nanti hukum syariat ada 2. Ada hukum taklifi, ada hukum wada'i. Yang kita pelajari di sini adalah hukum taklifi atau al-ahkamus syar'iyyah at-taklifiyah. Syekh Sa'di menggunakan dengan pengertian dari al-ahkamul khamsah. Mari sama-sama kita melihat tentang al-ahkamus syar'i atau hukum syariat. Yang dimaksud dengan hukum syariat adalah khitabullah al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin iqtidaan aw takhiran aw wad'an. Khitabnya Allah Ta'ala. Jadi kita harus paham bahwa yang disebut dengan hukum syariat adalah khitabnya Allah. Khitabnya Allah atau kalamnya Allah. Kenapa di sini ulama usul fiqih mengatakan khitabullah? Karena syari'ul asli adalah Allah. Pembuat syari', pembuat hukum undang-undang pertama adalah Allah. Rasulullah adalah muballigh, yang menyampaikan syariat yang diberikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga merupakan syari' li'ibadillah. Jadi kenapa di sini mengambil definisi dengan kalimat khitabullah? Karena alasannya tadi bahwasanya Allah adalah peletak yang memberikan undang-undang syariat yang pertama. Walaupun nanti Rasulullah pun akan menjadi syari', tapi sebagai penyampai. Jadi syari'
fil asli adalah Allah. Maka di sini ulama usul fiqh mengatakan bahwasannya yang disebut dengan hukum syariat adalah khitabullah, kalamnya Allah. Nah kita ini adalah al-mukhatabnya, yang diajak bicaranya, yang dikasih kalam Allah. Nah kita ini semua al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin, kalam Allah yang berhubungan dengan af'al, perbuatan orang-orang mukallaf, perbuatan para mukallaf. Mukallaf itu adalah orang-orang yang sudah dibebani syariat. Nah nanti ada syarat-syaratnya. Yang pertama, dia harus tahu ketika Allah memberikan khitab. Kemudian yang kedua adalah dia paham untuk mengenal khitabnya Allah. Pahamnya dia karena dia berakal. Pahamnya dia karena dia sudah tamyiz. Jadi orang yang majnun, orang yang gila masuk gak kategori ini? Enggak. Kenapa? Karena dia tidak paham khitab yang Allah berikan. Maka spesifiknya di sini adalah mukallaf. Jadi khitabnya Allah, kalamnya Allah, bi af'alil mukallafin, yang berhubungan dengan af'al, baik qaul ataupun fi'il, baik perkataan ataupun perbuatan. Jadi kalau kita lihat contoh dalam Al-Quran, contohnya saja dalam surat Al-Baqarah ayat 152, Allah katakan fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Itu diantara contoh khitabnya Allah, diantara kalamnya Allah. Apa sih yang Allah perintahkan dalam surat Al-Baqarah di ayat 152 tadi? Kita diperintahkan untuk zikir. Kemudian kita diperintahkan untuk syukur. Berarti dalam khitabnya Allah itu mencakup af'al, baik qaul maupun fi'il. Zikir itu yang dominan qaulnya atau fi'ilnya, Bu? Karena setiap ibadah itu punya dominasi. Ada dominasi qalbun, ada dominasi qaulun, ada dominasi fi'lun. Nah, zikir yang mendominasi adalah qaul. Ya tentunya selain qalbun kita. Tapi yang mendominasi ketika ibu berzikir, apa ibu? Qaulnya, ucapannya. Nah kemudian syukur, yang mendominasi apa ketika kita bersyukur? Perbuatan. Perbuatan kita, sikap kita bersyukur kepada Allah. Maka ketika khitabnya Allah berhubungan dengan af'al, qaul dan fi'il, ini baru masuk ke af'al ya, maka ini masuk kategori hukum syariat. Tapi af'al yang mana? Af'al yang mukallaf, perbuatan orang-orang yang diberikan beban oleh Allah. Yang tadi cirinya tadi, dia harus tahu tentang khitab yang Allah kasih, kemudian dia paham khitab yang Allah berikan buat dia, kemudian sudah mencapai umur sinnul bulugh. Maka ini yang disebut dengan taklif. Jadi syurut taklif itu yang pertama dia harus tahu dulu apa sih yang Allah berikan khitabnya kepada kita. Yang kedua, setelah tahu apa? Setelah tahu kemudian dia sudah memang paham khitab yang Allah berikan. Pahamnya dia karena dia punya akal. Pahamnya dia karena dia sudah tamyiz, sudah bisa membedakan antara yang baik dan benar. Kemudian yang ketiga, syarat dari taklif atau orang yang nanti disebut dengan mukallaf, yang diberi beban oleh Allah, adalah mampu untuk mendatangkan taklif tersebut. Nah ini
pengertian dari hukum syariat. Khitabullah, khitabnya Allah, kalamnya Allah yang berhubungan dengan perbuatan dari mukallaf. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat iqtidaan, au takhyiran, au wad'an. Nah, khitabnya Allah itu nanti berupa tuntutan. Ada perintah, ada larangan. Ada perintah yang harus dikerjakan, ada perintah yang harus ditinggalkan. Begitu kan? Nah, itu namanya iqtidha. Tuntutan yang harus dikerjakan, tuntutan yang harus ditinggalkan. Tuntutan yang tidak harus dikerjakan, tuntutan yang tidak harus ditinggalkan. Nah, itu nanti baru akan kita tahu tentang wajib, haram, masnun, makruh, dan mubah dari definisi hukum syariat. Jadi enggak sekonyong-konyong kita tahu al-ahkamul khamsah itu 5. Tapi kita kudu tahu al-ahkamul khamsah itu apa sih sebenarnya. Begitu kan Ibu ya? Maka tadi Ibu paham, oh ternyata al-ahkamul khamsah itu merupakan bagian dari hukum syariat. Begitu kan Ibu ya? Sampai sini udah paham ya Bu? Ya. Nah, kemudian al-hukmu syar'i tadi selain iqtidaan berupa takhyir. Apa takhyir Bu? Memilih. Nah, ini nanti akan memiliki hukum yang kelima yang disebut dengan mubah. Kemudian yang selanjutnya adalah wada'an. Hukum wada'i. Nah, maka dari sini akan terbagi 2 hukum syariat itu. Ada hukum taklifi, ada hukum wada'i. Ada hukum yang disebut hukum taklifi, ada hukum yang disebut dengan hukum wada'i. Karena kita sudah mengetahui dari definisi al-hukmu syar'i tadi. Maka menghasilkan 2 cabang dari hukum syar'i. Yang pertama tadi apa? Al-hukmu taklifi atau nanti kita kenal dengan al-ahkamul khamsah. Kemudian yang kedua al-hukmul wada'i. Nah, maka di sini dikatakan bahwasannya hukum yang pertama yang disebut oleh Syekh As-Sa'adi dengan kalimat al-ahkamul khamsah, yang pertama adalah wajib. Nah, kalau kita lihat di sini, mu'alif memberikan takrif definisi ini, tapi sesuai dengan hukum. Jadi sesuai dengan hukum. Apa yang definisikan oleh Syekh As-Sa'adi dalam kitabnya? Beliau menyebutkan yang disebut dengan wajib adalah wahuwa ma utiba fa'iluhu wa uqiba tarikuhu. Diberi pahala orang yang mengerjakan dan disiksa orang yang meninggalkan. Nah, Syekh As-Sa'adi ini memberikan definisi hukum yang pertama atau hukum wajib sesuai dengan hukum, bukan sesuai dengan had, bukan sesuai dengan batasan, tapi dengan hukum. Maka kalau kita lihat contohnya yang tadi kita baca di surat Al-Baqarah, fadhkuruni. Nah, itu kan khitab Allah menggunakan fi'lul amri. Berarti itu termasuk iqtidaan, tuntutan yang Allah berikan buat kita sebagai mukallaf yang harus dikerjakan. Begitu kan? Karena menggunakan fi'il amr. Maka khitab yang tadi disebut adalah ijab. Jadi zikirnya kita ini, khitab yang Allah berikan, perintah zikir yang Allah berikan buat kita, khitabnya
kalimatnya, kalamnya Allah disebut ijab. Nah kemudian konsekuensinya berarti zikir itu ya diantaranya sholat. Zikir itu hukumnya wajib. Atau konsekuensinya adalah wujub. Hukum yang kita pakai adalah wajib. Kalau kita kerjain, dapat pahala. Kalau kita nggak ngerjain, ya siksanya nanti berupa macam-macam. Mungkin Allah jauh sama kita, mungkin banyak sentilan-sentilan buat kita. Kenapa? Karena kita tidak melaksanakan perintah Allah. Nah ini adalah definisi yang diutarakan oleh Syekh As-Sa'di tentang kalimat wajib. Tentang al-ahkamul khamsah yang pertama yaitu wajib yang dilihat dari segi hukumnya. Kalau dari segi hadnya, dari segi batasannya, bukan seperti yang diungkapkan di sini, dikasih pahala kalau ngerjain, berdosa kalau kita meninggalkan, bukan. Tapi kalau dari segi hadnya adalah ma talabas syari' fi'luhu talaban jaziman. Sesuatu yang syari' yang Allah tuntut dengan tuntutan yang jazim. Dengan pertuntutan dari Allah yang pasti, yang harus. Nah itu pengertian dari segi had atau batasan. Jadi sesuatu yang Allah minta sama kita dengan permintaan, dengan tuntutan yang pasti, nah itu disebut dengan wajib. Tapi dilihat dari segi batasannya. Tapi kalau dari segi hukumnya, wajib yang tadi disebutkan, kalau dikerjakan dapat pahala, jika ditinggalkan mendapat dosa. Apa contohnya misalkan? Salat yang 5 waktu itu Allah sudah tentukan. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta di surat An-Nisa. Nah ada gak balasan pahala dari Allah bagi orang yang sholat? Ada gak ibu? Ada. Nah syari' li'ibadillah yang menyampaikan kepada hamba Allah ini kan Nabi. Mubalighnya ini kan Nabi. Nanti Nabi menjelaskan berupa hadis. Berupa hadis tentang pahala bagi orang-orang yang sholat. Contohnya hadis orang-orang yang melaksanakan sholat 5 waktu itu akan ada perjanjian antara dia dan Allah bahwasanya Allah pasti akan memasukkan ke dalam surga. Ini hadis dari Ibnu Abbas. Hadis yang sahih dari yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwasanya orang-orang yang melakukan sholat tanpa meremehkan, maka dia punya perjanjian antara dia dengan Allah yang Allah bakal masukkan dia ke surganya Allah. Nah ini namanya apa bu? Pahala. Ini namanya apa? Ganjaran. Ganjaran ketika kita mengerjakan sholat. Nah ini berarti pengertian wajib dari segi hukum. Apalagi contohnya bu? Puasa. Ada gak ganjaran pahalanya bagi orang yang mengerjakan puasa? Ada. Itu kita lihat di mana? Dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini wajib ini kalau kita lihat, ini macam-macam bentuknya. Ada wajib aini, begitu kan ibu ya? Ada wajib kifayah. Ada wajib ain, ada wajib kifayah. Wajib ain itu apa? Wajib atau hukum yang harus kita kerjakan untuk individu. Nah itu namanya wajib ain. Contohnya tadi, ya sholat, ya puasa, itu namanya apa? Wajib ain. Nah ada wajib yang disebut dengan wajib kifayah. Artinya wajib yang berlaku secara kolektif. Contohnya mengurus jenazah. Dia bukan wajib ain tapi wajib kifayah. Nah ini kalau dilihat dari
orang yang dibebani. Ada wajib ain, ada wajib kifayah. Ada lagi wajib muhaddad, ada wajib ghairu muhaddad. Jadi kalau kita lihat di sini kan cuma wajib doang pembahasannya. Karena kita belajar ke sini kepengennya lebih luas. Jadi kalau wajib muhaddad itu kalau dilihat dari kadarnya. Wajib yang dilihat dari kadarnya. Ada yang muhaddad, ada yang ghairu muhaddad. Yang muhaddad contohnya, jumlah rakaat dalam sholat itu sudah ada kadarnya. Sudah ditentukan. Subuhnya 2, zohornya 4, asarnya 4, maghribnya 3, isyaknya 4. Boleh gak ibu nambah subuh jadi 3? Gak boleh. Kenapa? Karena memang sudah ditentukan kadarnya. Ini namanya wajib muhaddad. Ada wajib ghairu muhaddad yang gak ditentuin kadarnya. Sampai kapan tuh ibu wajib ngerjain khitabnya Allah atau khitabnya Rasulullah. Contohnya apa? Tholabul ilmi. Nuntut ilmu, ada gak batasannya bu? Gak ada. Minal mahdi ilal lahdi. Dari buayan sampai, ada gak perintah untuk menuntut ilmu? Ada. Tholabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Nuntut ilmu itu hukumnya apa? Wajib. Wajib hukumnya. Tapi wajibnya tidak ada batasnya, tidak ada kadarnya. Ibu nggak ditentuin S1 selesai, nggak ditentuin S2 selesai, nggak ditentuin S3 selesai. Mau sampai S10 pun kita harus menuntut ilmu. Bahkan batasannya adalah sampai masuk liang lahat. Nah ini namanya wajib ghairu muhaddad. Ada lagi yang disebut dengan wajib muayyan. Wajib muayyan ini berarti wajib yang tuntutannya udah jelas. Ibu sholat tapi nggak baca Fatihah, sah gak? Ibu taunya dari mana tuh Fatihah itu merupakan rukun? Dari penjelasan Rasul. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Nah itu udah jelas tuntutannya. Tuntutannya udah jelas. Nah itu namanya wajib muayyan. Ada lagi yang disebut dengan wajib mukhayyar. Milih. Contohnya apa bu? Bagi orang yang mungkin melakukan hubungan suami istri ketika siang hari bulan Ramadan. Ada gak kafarahnya? Ada. Apa pilihannya? Apa pilihannya bu? Disuruh memerdekakan budak. Yang pertama kata Rasulullah. Kemudian yang kedua apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian yang ketiga apa? Memberi makan 60 orang miskin. Atau orang 1 mud atau 1/3 liter. Nah ini kan kafarah hukumnya wajib. Bagi orang yang melanggar. Tapi ada gak pilihannya? Ada. Nah ini namanya wajib mukhayyar. Nah itu dari wajib aja. Wajib apa tadi? Wajib mukhayyar. Wajib yang bisa kita milih. Wajibnya kita karena kita melanggar satu aturan yang diberikan Allah maupun Rasulullah. Nah kemudian yang selanjutnya adalah al-haram. Al-haram di sini nomor 2, didduhu. Berarti pengertiannya adalah lawanan dari wajib. Lawanan dari wajib adalah haram. Berarti apa kalimatnya? Apa pengertiannya? Ma'uqiba fa'iluhu wa uthibu tarikuhu. Akan disiksa kalau orang itu ngerjain dan akan diberi pahala kalau dia ninggalin. Begitu kan? Karena kebalikan dari wajib.
Contoh, banyak sekali larangan-larangan atau khitab Allah yang menunjukkan larangan. Dalam Al-Quran, ada gak kecaman bagi orang-orang yang mencela orang? Ada. Yang suka menghibah orang? Ada. Pernah Ibu baca ayatnya? Pernah baca ayatnya, Bu? Yang sering dibaca, wailul likulli humazatil lumazah. Nah, itu kan diantara ayat yang menunjukkan bahwasannya haram hukumnya kita mencela orang. Ada ayat yang Allah tunjukkan bahkan jelas dalam surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minazzon. Nah, itu diantaranya. Jangan kita banyak berburuk sangka. Nah, itu termasuk dari larangan. Khitabnya Allah yang mengandung larangan. Nah, kalau khitabnya Allah yang mengandung larangan tersebut adalah tahrim. Jadi kalau khitabnya disebut dengan tahrim. Konsekuensinya itu adalah hurmah. Perbuatan yang kita lakukan kalau kita kerjakan itu namanya apa tadi? Haram, hukumnya. Jadi kalau kita ngerjain berarti kita mendapatkan dosa. Kalau kita meninggalkan berarti kita mendapatkan pahala. Nah, tentu Ibu bertanya dalam pikiran Ibu. Yang menunjukkan dosa mungkin kita udah jelas ya, Bu ya. Ada balasan-balasan yang datangnya dari Allah nantinya. Yang dijelaskan oleh Rasulullah, contohnya misalkan. Tadi kita mengatakan ghibah itu hukumnya apa? Haram. Ghibah hukumnya haram, artinya kalau kita mengerjakan ghibah berarti kita mendapatkan dosa. Ada gak keterangan dari Rasulullah tentang dosanya ghibah? Contoh, ketika Rasulullah Mi'raj, banyak yang Rasulullah lihat. Di antaranya Rasulullah melihat sekelompok orang yang orang tersebut punya kuku dari tembaga. Kemudian nyakar-nyakarin muka dan dadanya. Maka Rasulullah nanya, man haula iya Jibril? Ini siapa nih? Siapa nih orang yang nyakarin badannya sendiri? Yang nyakarin mukanya sendiri, yang kukunya bukan kayak kita sekarang di dunia. Kukunya nanti dari tembaga. Maka kata malaikat Jibril bahwasannya mereka adalah orang-orang yang suka menghibah dan suka merendahkan orang lain. Nah, itu artinya ada gak konsekuensi kalau kita berbuat ghibah? Ada. Ada gak hukumannya? Ada. Ada gak siksanya? Ada. Dan Rasulullah sudah memperlihatkan kepada kita melalui hadisnya. Yang Rasulullah lihat ketika lagi ke Sidratul Muntaha, sedang melakukan Mi'raj. Rasulullah banyak diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya inilah yang dikatakan bahwasanya kalau kita mengerjakan perbuatan haram, maka kita akan diberikan sanksi. Nah, begitupun kalau kita meninggalkan. Tadi dikatakan kita diberi pahala kalau kita meninggalkan perbuatan dosa. Contoh, dalam hadis Rasulullah yang bunyinya, Allah itu kan mencatat setiap kebaikan kita dan kejelekan kita. Nah, kalau kita berniat mengerjakan kebaikan, kemudian kita mengerjakan kebaikan, dapat berapa? Dapat 10 kebaikan bahkan sampai 700. Semalam Ibu udah niat, besok pagi-pagi mau tasbih, salat tasbih langsung kajian. Itu kan niat. Kemudian berarti niatnya Ibu dapat gak pahala? Dapat. Baru dijembreng baju, baru disiapin tas yang isi mukena, sajadah. Itu
Itu namanya persiapan kan? Karena niat itu harus dibarengi dengan persiapan. Nah, paginya jam 7 ibu sampai di sini. Berarti sudah terlaksana gak niat ibu? Sudah. Berarti kalau sudah terlaksana, ibu akan mendapatkan 10 kebaikan, bahkan 700 kebaikan. Makanya niat penting. Niat yang berbentuk kebaikan penting. Diniatkan. Supaya kalau emang kita gak nyampe, kita kan gak tahu umur. Atau kondisi kita mungkin kita kurang sehat badan, tapi kita udah niat malamnya. Itu akan dicatat oleh Allah kebaikannya. 1 kebaikan. Kalau baru niat. Tapi kalau sudah terlaksana, akan Allah tulis dengan 10 sampai 700 kebaikan. Maka penting gak niat dalam berbuat baik? Penting banget. Jadi jangan sekedar kita ngumpulin duit. Ngumpulin duit, kalau ada duitnya banyak, pengen bagi-bagi orang. Dapat gak pahala? Dapat pahalanya. Walaupun ngumpulin duit baru 100.000. Dan kemudian dalam kejelekan, kalau kita berniat dalam kejelekan, misalnya malam kita niat, pokoknya besok habis pulang dari masjid, sandal orang yang cakepan kita tuker. Itu niat jelek ya Bu ya? Itu niat. Tapi ditunggu sampai dilaksanakan. Itu yang jeleknya. Lihat, begitu rahman dan rahimnya Allah buat kita. Nggak langsung ditulis kalau mengenai keburukan. Tapi kalau kebaikan langsung ditulis oleh Allah. Ibu nih tadi jelek niatnya semalam, kemudian ternyata pas pagi hari ibu ketemu teman-teman, dapat siraman rohani, kemudian ibu sadar, akhirnya nggak jadi, ditulis gak oleh Allah tentang kejelekan yang ibu semalam? Enggak, dihapus. Tapi kalau dilaksanakan cuma 1 dikasih tanda sama Allah. Beda dengan kebaikan yang kita kerjain. Nah, maksudnya paham gak Bu tadi kan dikasih pahala kalau kita meninggalkan yang haram. Mencuri, nuker sendal orang haram gak? Haram. Kemudian kita tinggalkan, ternyata itu kejelekan niat yang semalam nggak ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu makanya kita bersyukur sama Allah. Sebenarnya banyak sekali wasilah kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari niat aja yang baik-baik kita dapat pahala. Kemudian yang selanjutnya apa? Yang selanjutnya adalah masnun. Jadi dalam bahasa fikih ya, ulama-ulama usul ada yang mengatakan mau sunnah, mau masnun, mau tatawu, mau mustahab itu sama artinya. Tapi ada juga yang membedakan antara pengertian sunnah, antara pengertian tatawu, antara pengertian mustahab. Tapi ala kulli hal yang kita lihat di sini banyak bermacam-macam. Kalau buku usul fiqh itu banyak. Ada yang bilang sunnah pengertiannya, ada yang bilang masnun. Nah, ulama Syekh As-Sa'di memberikan pengertian sunnah itu dengan pengertian masnun. Jadi sama aja Bu ya. Masnun itu secara hukumnya adalah huwa ma utsiba fa'iluhu walam yu'aqab tarikuhu. Dikasih pahala orang yang mengerjakan dan tidak disiksa orang yang meninggalkan. Nah, ini pengertian dari masnun yang dikatakan oleh Syekh As-Sa'di. Contohnya apa Bu? Sholat sunnah, puasa sunnah. Jadi sholat sunnah, contohnya sholat sunat rawatib aja deh. Ada gak balasan ganjaran dari Allah kalau kita mengerjakan sholat sunat rawatib? Ada ya Bu ya? Kan rawatib ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Yang muakkad yang kita kerjain 10 sampai 12 rakaat. Ya. Ada yang ngerjain 2 rakaat sebelum subuh,
kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah setelah zuhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Nah itu yang muakkad. Nah ini kalau kita ngerjain, apa sih balasannya? Yang Rasulullah katakan, artinya dalam sebuah hadis, kalau kita ngerjain 12 rakaat sehari semalam sholat sunat, maksudnya adalah sholat sunat rawatib tadi, maka Allah akan bangunkan dia surga. Nah ini namanya apa, Bu? Pahala. Namanya apa, Bu? Ganjaran. Jadi sesuatu yang kita kerjakan dapat ganjaran berupa pahala. Tapi kita nggak disiksa kalau kita tidak mengerjakan sholat sunat rawatib. Tapi rugi gak kita, Bu? Rugi. Orang ganjarannya surga kok kalau kita mengerjakan sholat sunat rawatib. Nah kemudian yang selanjutnya apa? Makruh. Makruh lawanan dari masnun. Apa itu? Lam yu'aqab fa'iluhu wa yuthibu tarikuhu. Yang mengerjakan tidak disiksa, kemudian diberi pahala orang yang meninggalkan. Ini banyak contohnya, Bu ya. Kita meninggalkan makan makanan yang menimbulkan bau yang tidak enak. Ya, apa contohnya? Ya, tahu tuh, pete, jengkol gitu ya. Kenapa? Karena malaikat senangnya yang wangi-wangi kan. Kita baca Quran tapi bau jengkol, kira-kira malaikat deketin kita apa enggak? Ya. Nah ini contohnya. Jadi kalau kita makan jengkol boleh gak? Boleh. Diberi ganjaran keburukan gak sama Allah? Enggak. Tapi kalau kita ninggalin dapat pahala. Kenapa? Karena ini hubungannya dengan misalnya ketika kita lagi ibadah atau ketika kita lagi bermuamalah dengan manusia. Tiba-tiba kita ngomong, kalau sekarang kan masih mending pakai masker. Kalau dulu-dulu kan 7 bulan yang lalu nggak pakai masker habis makan jengkol. Ngomong deket orang, kira-kira orang kena apanya, Bu? Bukan kena enaknya. Ya. Tapi makan jengkol boleh gak, Bu? Boleh. Iya. Nah itu namanya apa? Makruh. Ya, Bu ya. Kemudian yang kelima apa? Mubah. Wallazi fi'luhu wa tarkuhu ala haddin sawa. Mau ngerjain, mau ninggalin sama-sama aja. Sah-sah aja. Contoh, tidur. Ibu boleh gak tidur? Boleh. Makan? Boleh. Tapi nanti akan menjadi haram kalau makanan kita apa? Cara mendapatkannya tidak. Jual beli mubah gak? Boleh kan? Jual beli mubah kan? Boleh. Tapi terjual beli yang mengandung unsur riba boleh gak? Hukum dasarnya adalah mubah. Tapi kalau ada sesuatu yang mengikuti nanti akan menjadi haram kalau misalkan jual beli itu dibarengi dengan unsur riba. Paham Ibu ya? Nah itu yang disebut dengan al-ahkamul khamsah. Hukum yang 5 atau yang kita sebut tadi hukum taklifi tadi. Ya. Ada 5, ada wajib, ada haram, ada masnun, ada makruh, ada mubah. Yang ini dilihat dari segi hukumnya. Hukumnya kalau kita ngerjain yang wajib berarti dikasih pahala, begitu kan? Hukumnya kalau kita meninggalkan yang wajib berarti kita mendapatkan siksa, begitu bacanya. Begitu pula dengan haram, kemudian masnun, makruh, dan mubah. Kemudian pembagian hukum syariat yang kedua. Tadi begitu kan Ibu ya? Yaitu hukum wad'i. Hukum wad'i. Nah hukum wad'i itu apa sih? Hukum wad'i itu secara gampangnya adalah hukum yang berkaitan dengan adanya sebab, syarat.
penghalang. Jadi hukum wad'i itu ada kalau ada sebab, kalau ada syarat, kalau ada penghalang. Bahkan ulama usul fiqh mengatakan ditambah kalau dia antara sah dan batal. Kemudian ada azimah dan rukhsah. Jadi ada hal yang berkaitan antara dua. Jadi kalau hukum taklifi tadi kan memang hukumnya berkaitan hanya dengan tuntutan Allah. Tapi kalau hukum wad'i berkaitan dengan dua subjek. Entah ada sebabnya, entah ada syaratnya, entah ada penghalangnya. Dan mungkin tambahannya nanti sah batal, azimah dan rukhsah. Jadi itu disebut dengan hukum wad'i. Contoh. Kalau kita lihat sebab ya Bu ya. Puasa itu hukumnya apa? Wajib. Ibu tahu dari mana hukumnya wajib? Di Quran ya, surat Al-Baqarah. Ayat berapa Bu? 283 ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu kita tahu khitabnya Allah bahwa puasa hukumnya wajib bagi setiap mukallaf. Yang dia paham khitabnya Allah, yang dia mampu untuk mendatangkan khitabnya Allah, yang dia tahu apa yang Allah khitabkan buat dia, maka wajib bagi dia untuk mengerjakan apa tadi? Puasa. Nah sekarang di ayat selanjutnya, ayat 184. Ayyamam ma'dudat faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Apa sih artinya Bu? Secara garis besar, ada gak orang yang gak wajib puasa? Di situ. Siapa? Orang yang sedang berpergian kan? Pamangkana minkum maridon, orang yang sakit. Au ala safarin, orang yang lagi safar. Kemudian dia gak puasa. Fa'iddatum min ayyamin ukhor, maka dia wajib mengganti yang dia gak puasa. Karena apa tadi? Sakit dan sedang dalam perjalanan. Nah berarti bisa disimpulkan bahwasanya sakit dan bepergian merupakan sebab diperbolehkannya kita untuk tidak berpuasa saat di bulan Ramadan. Nah itu namanya apa? Hukum wad'i. Hukum apa Bu? Wad'i. Jadi enggak secara langsung hitopnya Allah itu, tapi ada kaitannya dengan sebab. Ada kaitannya dengan sebab. Sebab kita sakit, sebab kita bepergian, maka yang tadinya wajib puasa buat kita di ayat yang sebelumnya, ayat 183, akan menjadi tidak wajib ketika kita punya sebab. Nah itu namanya apa? Hukum wad'i. Kemudian syarat. Jadi hukum wad'i, suatu hukum itu bisa terjadi kalau ada syaratnya. Contoh, wudu merupakan syaratnya sah kita sholat. Kalau kita berhadas kecil, gitu ya Bu ya. Kalau mandi berarti berhadas besar. Kenapa? Karena syarat sahnya sholat itu selain masuk waktu, kemudian suci dari hadas besar dan hadas kecil, suci dari pakaian, tempat, badan kita, kemudian apa? Menutup aurat, kemudian menghadap kiblat. Nah itu adalah syarat sahnya sholat. Nah kita wudu nih Bu, tapi wudunya kita udah tentu sholat apa belum? Ada gak orang yang wudu tapi gak sholat? Ada. Bahkan
itu merupakan kesunahan Rasulullah. Bahkan para ulama terdahulu kalau lagi belajar pun mereka wudhu. Bahkan ada yang berkali-kali wudhu sampai puluhan kali karena dia perutnya nggak enak. Lagi belajar puluhan kali ke belakang untuk wudhu. Artinya wudhunya dia tidak dipakai untuk sholat. Tapi itu merupakan syarat sahnya sholat. Artinya wudhu itu belum tentu digunakan untuk sholat. Tapi itu bagian dari syarat sahnya sholat. Itu contohnya. Nah itu namanya hukum apa? Wadai. Jadi hukum yang ada karena ada syarat. Kemudian yang ketiga adalah kalau ada mani atau penghalang. Jadi hukum itu ada kalau ada penghalang. Contohnya, mendapatkan warisan itu sebab perkawinan, sebab kekerabatan. Begitu kan Ibu ya? Jadi kalau kita suami meninggal, istri dapat gak? Dapat. Anak dapat gak? Dapat. Nah itu kan hukum asalnya pertama begitu. Kalau ada perkawinan, pernikahan yang sah, kemudian ada hubungan kekerabatan, maka akan mendapatkan warisan. Nah, bagaimana kalau istri yang membunuh suami? Dapat gak warisan? Dapat gak warisan, Bu? Istri bunuh suami. Biar cepat-cepat diracunin aja. Dapat gak? Dapat gak? Rasulullah mengatakan, laisa lil qatili minal mirathi syai'un. Jadi orang yang membunuh itu enggak dapat warisan sedikit pun. Nah ini namanya penghalang. Harusnya kan dapat. Karena ada hubungan suami istri, harusnya apa? Dapat. Tapi karena dia ngebunuh, pengen cepet-cepet dapat warisan, malah enggak dapat. Atau anak membunuh orang tua. Nah ini namanya hukum wadai yang berhubungan dengan mani' atau penghalang. Penghalangnya apa? Membunuh tadi. Nggak bisa dia apa tadi? Mendapatkan warisan padahal dia ada hubungan suami istri. Padahal dia ada hubungan kerabatan. Kenapa? Karena ada penghalangnya. Apa penghalangnya? Membunuh tadi. Nah ini namanya hukum wadai. Ada gak di Quran khitabnya tentang orang yang membunuh gak dapat warisan? Gak ada. Tapi ada dalam hadis Rasulullah. Jadi hukum itu ada sebab ada mani', sebab ada penghalang. Nah disebut dengan hukum wadai. Kemudian yang selanjutnya ada sah dan batil atau sah dan batal. Kalau sah berarti kalau gak ada mani', gak ada penghalang, sah. Kalau batal, kalau ada penghalang berarti batal dong, kayak tadi kan. Kalau ada penghalang maka dia batal dapat warisan. Nah itu tentang sah dan batal. Kemudian ada lagi tentang azimah dan rukhsah. Kalau azimah hukum yang seperti biasa yang kita lakukan. Contoh salat 5 waktu itu kan hukum azimah namanya. Tapi kalau rukhsah ada pengecualian. Contoh, kalau kita dalam bepergian, ada gak keringan dari Allah untuk meringkas sholat kita? Dengan cara apa? Qasar. Nah itulah yang disebut dengan hukum wadai. Paham ya Bu ya insya Allah? Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dan kita bisa tambah paham tentang hukum taklifi yang kita selama ini hanya paham mungkin hukum taklifi saja. Tidak ada hukum wadai. Yang hari ini kita tambah dengan hukum wad'i, wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'a ahlil qutri unta wa dzakar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi